Selamat datang di Kutu Buku Kartun, media kartun dan animasi pertama di Indonesia. Kali ini menyambut Mechamato yang bakal debut pada Oktober ini. Kami merasa bahwa Mechamato sendiri memiliki IP yang sangat begitu besar. Namun sayangnya IP tersendiri ini jarang banget kelihatan ketimbang Boboiboy. Tapi pada saat Mechamato ini debut, kemungkinan besar IP ini mungkin bisa menyalip Boboiboy. Mungkin karena anak-anak mungkin akan melihat orang-orang bakal berkostum seperti ini di setiap jalan saat itu tayang di TV. Mechamato sendiri sebenarnya sudah tayang di Cartoon Network, namun karena sebagai konten original Mechamato sendiri mungkin kurang ditangkap oleh penggemar Boboiboy di Indonesia, khususnya untuk kaum-kaum yang hanya memiliki TV jaringan kabel saja. Oleh karena itu Mechamato sendiri mungkin IP yang akan menjadi citra monster yang mungkin akan menjadi sukses di lain waktu, mungkin dengan menyusul beberapa IP lainnya. Bahkan cosplayer ini sudah mengcosplay Mechamato bahkan sebelum Mechamato itu debut. Benar bukan? Ya. Bagaimana Anda bisa benar-benar langsung mengcosplay Mechamato, bahkan itu ketika waktu baru aja dirilis aja? Jadi awalnya kan pihak Monster merilis trailer atau teaser di tahun 2020 yang awalnya rencananya untuk movie. Nah dari situ sebetulnya awalnya bukan saya yang bikin duluan. Ada teman yang sempat buka booth di Comic Frontier tahun 2020 itu kurang lebih. Nah dari dia saya langsung bisa ngelihat itu detail kostumnya, karena kan kalau sebatas trailer kan kadang kurang jelas. Nah dari dia saya lihat, oh jadi seperti ini detail kostumnya. Lalu saya hubungi teman saya yang kostum maker, langsung saya unjukkan contoh kostum jadinya seperti yang sudah teman saya buat. Akhirnya langsung dibuat tuh oleh teman saya yang kostum maker. Kurang lebih memakan waktu hampir sebulan kurang lebih waktu pengerjaannya. Terus itu baru kostum. Selanjutnya untuk sepatu karena di trailer Mechamato itu sudah sempat di close up, jadi saya langsung coba cari di e-commerce sepatu yang kurang lebih menyerupai yang dipakai Amato di seri Mechamato. Nah, selain itu untuk ini Mechabot dia saya cuman modal screenshot dari teaser trailer, lalu saya hubungi ke teman saya yang biasa membuat boneka atau plush doll. Langsung saya kirim gambarnya kan. Awalnya dia juga bingung, ini kayak gimana. Terus karena sebelum buat Mechabot ini saya sudah sempat buat Ochobot di teman saya itu. Jadi saya bilang kurang lebih bentuknya sama seperti Ochobot, cuma ukurannya kita sesuaikan. Saya juga akhirnya kirim contoh foto Amato sedang bersama Mechabot untuk mengukur proporsinya. Akhirnya jadilah seperti ini. Gitu. Ini pun sebetulnya sudah hasil beberapa kali revisi, karena bagi teman saya tiap kali coba membuat itu, karena kan ini waktu itu seriesnya belum tayang ya, jadi masih meraba-raba. Jadi setelah berapa kali revisi, entah itu bentuknya kurang proporsional atau terlalu lonjong, akhirnya direvisi lagi sampai akhirnya selesai proporsi. Sebelumnya saya lupa mengatakan, perkenalkan nama Anda siapa dan kenapa Anda menjadi seorang cosplayer tiba-tiba terjun ke dunia kartun Malaysia ini. Sebelumnya nama saya Sanichi. Nanti kalian bisa cari di YouTube dan
Instagram dan Facebook, cari saja Sanichi Project. Eh, untuk alasan kenapa saya akhirnya coba cosplay karakter dari Malaysia, pertama saya mau, kan untuk tren yang ada di dunia cosplay sebenarnya tidak ada habisnya ya, mulai dari anime yang sedang ongoing Atau ataupun tokusatsu ataupun juga game. Nah, saya pikir kalau terlalu mengikuti arus juga kurang baik. Terus saya setelah berpikir panjang, tiba-tiba saya punya ide, oh iya, ini ada kartun dari negara tetangga kita yang animasinya juga sudah lumayan bagus dan sudah tayang juga di TV lokal, orang juga sudah pada tahu. Kenapa nggak coba cosplay itu aja ya? Saat itu Bobo Boy Galaxy tayang di MNC. Akhirnya waktu itu pertama buat Bobo Boy Galaxy dulu. Itu pun untuk informasi ya, kostum Bobo Boy Galaxy yang saya punya itu waktu itu pengerjaannya hanya dalam kurang lebih 1 hari langsung jadi. Karena waktu itu mengejar event terdekat, lupa waktu itu di mana eventnya, pokoknya mengejar event terdekat. Memang sih belum 100%, tapi setidaknya sudah bisa pakai topi, rompi, dan celana panjangnya. Untuk sepatunya itu saya baru buat sekitar 2 tahun setelah Bobo Boy Galaxy selesai tayang di MNC. Untuk Ochobot juga menyusul di tahun setelahnya, setelah membuat sepatu. Nah, untuk di tahun 2020 Monster merilis trailer Mekamato yang berkisah tentang ayah dari Bobo Boy ya. Saya lihat, wah, kualitas animasinya lebih bagus nih daripada Bobo Boy. Terus juga setelah akhirnya tayang tahun 2021 di Cartoon Network, saya lihat, wah, ini untuk karakternya lebih asik nih karakternya. Terus juga detail dari kostumnya juga tidak terlalu rumit. Akhirnya seperti yang sebelumnya saya sudah jelaskan, setelah trailer Mekamato muncul, saya langsung hubungi teman-teman saya yang maker kostum dan aksesoris untuk langsung membuat. Jadi intinya alasan kenapa saya pilih kartun Malaysia karena mereka juga kualitas animasinya tidak kalah bagus dengan anime-anime yang ada di Jepang atau kartun-kartun western begitu. Sebenarnya ada visi gak sih? Nichi ini kan melakukan pekerjaannya untuk ini sendiri. Namun aksi yang Nichi ini kan mungkin bisa dicontoh atau dilihat anak-anak Indonesia gitu misalnya. Nah, ada gak sih mungkin minta bantuan atau beberapa teman seperti yang tadi kita jelasin sebelumnya, bahwa ada beberapa teman kakak yang mungkin sudah pensiun gitu, gak bisa berkumpul lagi. Apakah mereka yang suka Bobo itu bisa gitu ngikutin Kak Sanichi gitu di masa depan gitu, kurang lebih. Tapi tidak semudah itu juga. Apa sih tip-tipnya gitu kalau untuk menciptakan grup? Seperti misalnya kita lihat nih, ada Upin Ipin nih, contoh. Baru 2 orang aja orang banyak yang mau minta foto kan. Nah, bagaimana dengan misalnya nih Mechamato ini kan udah keluar serinya nih. Apalagi karakter-karakternya belum udah expose. Apa sih sebenarnya nanti ke depannya mungkin Kak Sanichi lakukan jika Kak Sanichi terus difokus untuk mempromosikan IP ini? Ya, untuk tim ya, sebetulnya dari tahun-tahun kemarin sudah sempat didiskusikan sama teman, karena kebetulan punya teman yang cosplay Feng dari Bobo Boy, terus juga ada kenalan juga cosplay Yaya. Nah,
rencananya sih setelah diskusi terakhir, yang cosplay Feng dan Yaya ini udah ganti orang kan sekarang. Kalau cosplay Feng yang dulu dia sudah tidak cosplay Feng lagi, mungkin nanti harus di briefing lagi. Kalau untuk yang cosplayer Yaya, dia sekarang sedang progres kostumnya. Jadi kita kan setelah info dari Monsta kemarin, tahun depan mereka bakal rilis animasi untuk Boboiboy Galaxy musim kedua ya. Jadi kita rencananya mau project untuk Boboiboy Galaxy musim kedua untuk tahun depan. Bertiga. Jadi saya sebagai Boboiboy, terus juga teman saya ada yang jadi Yaya dan juga Feng. Dan kemarin kebetulan di timeline Facebook ada yang nge-share dia cosplay Papa Zola. Jadi kalau aja ada event besar yang dia bisa datang, mungkin bisa janjian tuh nanti tuh. Jadi agak banyakan kan. Jadi Boboiboy, Yaya, Feng, Papa Zola. Terus mungkin kalau untuk Gopal, kemarin sempat ada yang pengen jadi Gopal di komentar IG ya. Iya. Kalau ngelihat kan. Jadi entah itu mungkin harus dibicarakan lagi. Kalau memang dia mau jadi Gopal, jadi nanti biar kita buat dalam rangka menyambut Boboiboy Galaxy musim kedua tahun depan. Jadi kita full tim gitu. Untuk cosplayer sendiri untuk di luar negeri gimana yang soal Boboiboy atau yang lainnya gitu menurut Kak Rian? Apakah nanti ada perencanaan kah untuk ketemuan kah atau yang lain kah? Kalau untuk kan tadi kan saya sudah bahas soal ada teman ya cosplayer Ying di Thailand. Jadi mungkin kalau untuk rencana yang dari tahun kemarin sih kita rencananya mau buat misalnya seperti Zoom meeting. Jadi kita Zoom meeting antar cosplayer di seri Boboiboy gitu kan ceritanya. Kita dalam misi berbeda di planet-planet berbeda ceritanya. Jadi kita macam video call gitulah, tapi banyakan rencananya gitu. Cuman sampai sekarang belum terwujud karena ya ada yang kendala kostum, entah karena ada kesibukan lain gitu. Kita tahu bahwa sebenarnya Boboiboy atau Mechamato atau konten-konten Malaysia ini kan menggerus pasar kita. Sebenarnya kita sebagai di dalam negeri kita harus bisa menyaingi agar sebuah konten tersendiri itu bisa terkenal dan banyak orang yang cosplay. Misalnya kayak Gundala contohnya. Orang ketika filmnya terkenal di luar negeri banyak orang yang cosplay Gundala. Seperti banyak lagi. Mungkin yang jarang kita lihat kayak Kiko atau Bayu Kris. Karena mungkin IP-nya kurang banget untuk populer ke luar negeri gitu. Dan banyak beberapa IP Indonesia yang sebenarnya viral atau terkenal tapi kurang diekspos atau kurang di ini. Menurut Kak Rian adalah bagaimana agar orang Indonesia, kita lihat banyak nih beberapa stand di Indonesia Comic Con ada beberapa IP lokal gitu. Walaupun mereka menjual dengan cosplay. Begitu juga dengan original karakter, konten dan lain. Apa saran kakak untuk bisa menjualkan bukan hanya di konten saja tapi bisa meningkat di cosplay? Sebenarnya kalau untuk seri animasi atau film dari dalam negeri ya,
Kalau sampai ada yang cosplay itu berarti kan dia film itu atau seri animasi itu menarik bagi si cosplayer. Nah, contoh kasus Gundala, itu Gundala kan memang sukses ya filmnya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, karena dari sisi kostum dan karakternya itu memang bagus. Jadi akhirnya sampai ada yang cosplay karakter itu. Kalau kita kilas balik belum lama ini kan ada salah satu superhero buatan Indonesia yang gagal tayang kan. Entah mungkin karena kurang sponsor atau semacamnya, entah dari medianya juga mungkin kurang kurang, bagi mereka kurang menjual ya. Tapi dari sisi kita penikmat film atau penikmat seri superhero, misalnya Satria Naga Kai. Satria Naga Kai itu kan dia sequel lanjutan dari Bima Satria Garuda kan. Dia itu hero setelah Bima gitu. Nah, itu sebetulnya entah dia mau bikin versi live action maupun animasi Atau fan cosplay. sebetulnya itu bagus banget itu kalau misalnya berhasil direalisasikan. Apalagi kostum mereka sudah buat ya untuk pilot episode, itu keren banget itu sebenarnya. Dan itu juga di pilot episode itu yang pakai itu sebenarnya cosplayer waktu event Popcorn Asia 2018. Sebenarnya Satria Naga Kai itu punya potensi, cuman sayangnya industri televisi kita kurang mendukung. Jadi setelah Pak Reino Barak mengumumkan Satria Naga Kai dirubah formatnya jadi animasi, setelah saya lihat posternya, wah ini masih tetap menjanjikan, masih bagus. Sayangnya yang katanya bakal tayang di tahun 2020 ya. Kan kalau yang live action rencananya 2019 kan ya? Iya, benar. Nggak jadi. Mau bikin animasi 2020. Iya, sebenarnya itu animasinya itu dipertunjukkan di sebuah acara pasar animasi Asia juga sih. Jadi sayang sekali itu, padahal Satria Naga Kai itu potensinya besar itu buat bikin hype untuk film superhero dalam negeri. Jadi di samping ada Gundala dan kawan-kawannya dari universe-nya, jadi kita dari Tokusatsu juga tetap ada lagi gitu, lanjutan dari Bima X, ada superhero lagi gitu. Itu yakin itu kalau misalnya dilanjut projectnya itu bakal banyak yang suka itu, karena desainnya bagus. Entah itu desain satrianya, entah itu karakter orangnya, itu stylenya bagus. Kita akan dari Mechamato ini kita akan balik ke fan service yang dibuat-buat oleh fan Bobo Boy. Menurut kamu apakah geram kah atau gimana gitu? Ya pokoknya dunia Bobo Boy ini kan hanya dinikmati oleh anak-anak, tapi di internet sana orang-orang yang fangirl sama karakter-karakter yang ganteng-ganteng gitu tiba-tiba bikin viral sebuah tren sampai pihak Monta membuat statement. Menurut kamu apakah pesan-pesan dari beberapa fan-fan kayak gitu? Kalau dari sisi seni ya, mereka ya para fans boleh aja menggambar dengan versi gambaran dia, tapi ada tapinya. Kita sebagai kan Indonesia dan Malaysia kan kita dari bangsa timur ya, yang menjunjung tinggi budaya timur. Jadi ada batasan-batasan tertentu yang kita nggak boleh langgar itu. Jadi misalnya gambarnya dibuat mengarah ke tip. Seperti itu. Tapi dalam arti yang melanggar batas. Itu nggak boleh. Jadi boleh menggambar, tapi gambarnya tuh jangan melanggar norma yang ada gitu. Kita tahu bahwa dulu sebenarnya ada viral sampai
pihak Upin Ipin saja sampai geram loh, orang-orang bikin meme-meme soal yang nggak bener banget sih sebenarnya. Emang sih orang suka sama Upin Ipin atau Bobo, tapi ketika mereka membuat konten dengan di luar batas sampai pihak Malaysianya geram karena Indonesia terlalu nggak wah-wah lah atau nggak ada batasnya. Menurut karya sendiri, gimana caranya agar kita nggak hanya terikut mau menuntut mereka sampai mengeluarkan somasi atau dari pihak Malaysianya sendiri? Apakah ada batasan kah, ada tabaran kah soal orang-orang yang membuat konten seperti itu? Ya bukan hanya Upin Ipin aja, Bobo kan juga viral kan, ada di mana-mana. Mungkin saat Mecha Mato ini tayang bakal jadi tren baru juga. Sebetulnya fans bebas mau bikin versinya, tapi kan kita ada aturan dan norma yang harus dipatuhi. Kita nggak boleh ada hal-hal ya yang melanggar batasan-batasan itu, apalagi sampai terdengar ke pihak studio sana yang membuat seri animasinya, seperti misalnya Monster atau WoW Animation atau Let's Go Parker. Itu kita harus menjaga gitu, jangan sampai kelewatan gitu kalau bikin sesuatu tuh, apalagi kan ini menyangkut karya mereka. Jelas kalau kita udah kebablasan, wajar kalau mereka marah gitu kan. Iya benar juga ya. Jadi kita sebenarnya berkarya boleh dengan kreasi kita, tapi ya itu kita harus jaga batasan-batasan itu, jangan sampai kebablasan. Sedia untuk serangan. Orang ramai diminta berhati-hati laporkan sebarang insiden yang mencurigakan kepada pihak berkuasa. Jangan bertindak sendirian macam Mas Mana tu. Dengar tak apa tu? Oi apa? Lari robotku. Aku bukan robot kau lah. Mechabot, mechanize. Kau takkan dapat Mechabot. Berani kau gunakan dia. Buku bakal bertemu luas. Kuasa kau terlalu hebat, berbahaya untuk budak seperti Amato. Amato, wira lahir bukan dari kuasa. Wira lahir dari keberanian dan tanggung jawab. Mana mereka untuk guna? Mecha Mato Movie bermula 8 Disember. Dalam premier Mecha Mato, apakah akan ikutan kah atau hal yang atau mempersiapkan seperti kita sudah lihat di poster yang digambar berikut ini? Kami juga sangat mendukung Mecha Mato sendiri, bahkan sampai ingin membuatkan armor khusus yang juga Kasanichi ini juga berpengalaman di cosplay tokusatsu sendiri, benarkah? Saya juga sudah cosplay dari genre tokusatsu, misalnya Kamen Rider atau Super Sentai, itu terutama untuk menggunakan armor ya. Iya. Saya udah merasakan itu. Kalau untuk budget kostum, kalau dilihat dari detail armornya Amato ya, Mecha Mato, itu mungkin kisaran 3 juta, paling murah 3 juta. Mungkin kalau kualitasnya lebih bagus bisa lebih. Jadi tergantung kita mau buatnya seperti apa. Karena ya kalau mau bagus ya ada biaya lebih yang harus kita keluarkan. Jadi kalau kalian mau lihat kostum atau armor Mecha Mato, kalian bisa bantu kami untuk donasi di QR code di bawah sini. Kami akan mengadakan nobar
film Mechamato yang juga kan mengadakan undian berhadiah tiket 2 orang yang akan menonton bersama kami dari pihak Kutu Buku Kartun dan juga tamu-tamu yang sudah berpengalaman di kartun dan industri animasi Malaysia. Kita juga gak mau kalah dengan tren nobar, acara nobar film-film lainnya seperti One Piece Red misalnya. Ya pokoknya yang berhubungan dengan anime. Kita juga sama. Bahkan Mechamato sendiri sebenarnya punya fandom yang sangat besar. Namun mereka tidak berani untuk mengadakan acara yang mengadakan untuk mempertemukan fans-fansnya sampai mengadakan nobar seperti ini. Kita lihat aja banyak ada beberapa fans One Piece di dunia bahkan yang ada nobar. Kenapa kita tidak coba seperti kayak film-film animasi luar yang gak kalah dengan anime yang mereka lakukan. Kami juga turut bantu untuk acara ini. Kami juga turut bantu untuk acara ini juga. Dan apa yang mungkin perlu dirubah atau dibenah soal spin-off dari Boboiboy ini? Apakah Anda antusias dengan spin-off lainnya yang akan disambut? Mechamato bukan spin-off, tapi prequel. Prequel. Jadi ini Mechamato ini backstory dari orang tuanya Boboiboy. Jadi bukan spin-off ya, beda ya. Setelah season 1 selesai, kita patut tunggu nih apa lagi yang bakal dibuat sama Monster di season 2 nanti. Apakah nanti ada musuh-musuh yang lebih kuat? Entah itu masih robot-robot jahat atau bahkan ada musuh-musuh lain misalnya seperti kalau di anime ada orang-orang dengan kekuatan super misalnya, atau masih menyerempet dengan Boboiboy, tapi ini karakter yang mungkin kalau di Boboiboy sudah tua ya, tapi di Mechamato ditampilkan saat mudanya musuhnya itu. Kita patut tunggu nih nanti nih season 2-nya Mechamato gimana. Itu saja bincang-bincang kita soal Mechamato dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Bye bye. Oke, makasih banyak.